Shalom, Shalom Elohim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudariku, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-temanku, semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Hari ini saya ingin membawa saudara-saudari di dalam firman Tuhan, yaitu Yeremia pasal 5 ayat 7. Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu di rumah persundalan. Amin. Terpuji-pujilah Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku, firman ini sudah lama saya perolehi semasa saya di konven lagi. Saya mendapat firman ini melalui mimpi, di mana saya berada di sebuah gereja Katolik. Di situ saya melihat banyak orang dan saya dipilih untuk pergi membaca firman Tuhan di hadapan di atas member. Di atas member itu di situ ada pohon palma. Bila saya terbangun dari tidur, saya mencari firman ini memang sama seperti di dalam mimpi saya. Jadi saya menuliskan tarikhnya dan menandainya. Mimpi ini saya peroleh pada tahun 15 hari bulan 10 1993 lagi, 1993. Memang sudah lama. Tapi masa terus berlalu, saya tidak pernah memahami arti firman ini. Saya memikirkannya secara logik saya sebagai seorang manusia, dan saya bertanya-tanya di dalam hati saya masa itu. Karena saya masih belum bersuami lagi masa itu, tetapi mengapa Tuhan mengatakan anak-anakmu? Yang saya dapat tangkap di sini itu semua adalah anak-anak saya yang saya lahirkan. Saudara-saudariku, walau bagaimanapun di akhir zaman ini dunia sudah cukup waktu dan masanya, hanya tinggal 3 detik lagi dunia ini akan diperbaharui. Saudara-saudariku, semua rahasia-rahasia dibukakan bagi semua anak-anak Tuhan yang setia, yang memuji, yang menyembah Allah dengan rendah hati. Saya diberi pengertian, dibukakan kepada saya dengan firman ini. Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku. Yang dimaksudkan di sini anak-anak adalah anak-anak Allah sendiri, yaitu semua manusia di dunia ini. Manusia di dunia ini semuanya anak-anak Allah, namun kebanyakan anak-anak Allah itu meninggalkan Allah. Terutama sekali umat Katolik, yang mana mengatakan menyembah, memuji, memuliakan Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak masuk di dalam
rumah Allah. Dan bersumpah demi yang bukan Allah, saudara-saudariku, yang dimaksudkan di sini istimewa umat Katolik, di mana umat Katolik lebih setia kepada manusia daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kenapa saya berkata begini? Karena umat Katolik 99% setia kepada Paus, kepada kerajaan Vatikan, dan mereka lebih rela melakukan apa yang diperintahkan oleh kerajaan Paus kepada mereka. Semua orang Katolik, daripada pengakuan sampai kepada puji-pujian, semuanya sudah disiapkan, hanya tinggal kita mengikutinya di dalam buku-buku yang sudah disiapkan. Dan umat Katolik juga siap sedia mengikuti segala doa-doa yang sudah disiapkan dari Vatikan, meskipun itu sebenarnya umat Katolik sendiri mengetahui tidak pernah diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus kepada umat-umatnya. Meskipun umat Katolik tahu itu semua hanya dari seorang manusia yang telah membuatnya dan memerintah untuk mendoakannya, namun semuanya itu tidak mau disadari. Setelah aku mengenyangkan mereka berzina. Saudara-saudariku, Tuhan Allah telah mengenyangkan kita dengan firman-Nya, dengan kasih-Nya, dengan kemuliaan-Nya, dengan penjagaannya, dengan makanan dan minuman yang sudah Dia berikan kepada kita, yaitu ladangnya bumi ini. Saudara-saudariku yang saya kasihi, namun manusia, terutama umat Katolik, tidak mau menerima teguran-teguran dari orang-orang yang Tuhan guna untuk menyadarkan saudara-saudariku Katolik. Kenapa saya lebih suka menyebut umat Katolik? Karena saya adalah seorang Katolik tegar. Sebenarnya Katolik apa saja? Tuhan Allah tidak memandang apa sekalipun agama yang kita ikuti, sekalipun orang itu tidak mempunyai agama, tetapi mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Semuanya manusia di dunia ini adalah milik Allah, karena napas kita adalah napas Allah. Saudara-saudariku yang saya kasihi, Allah mengenyangkan kita, menyukupkan segala keperluan kita. Seperti yang saya katakan, 99% umat Katolik tidak dapat mencapai kerajaan surga. Sebab apa? Sebab 99% umat Katolik terikat dengan penyembahan berhala. Memang saudara-saudari mengatakan tiada berhala,
Tapi saudara-saudari semua, umat Katolik tidak menyadarinya. Di rumah, di gereja, kita berhala itu ada. Tahukah Anda apakah itu berhala? Berhala itu adalah patung-patung yang ada di dalam gereja, di luar gereja, di rumah kita. Meskipun dikatakan sudah diberkati dan sudah kudus, karena itu memang dibuat mengikut gambar wajah Tuhan Yesus ataupun Ibu Maria dan bermacam-macam lagi, banyak lagi Sancti Sancto. Namun itu semuanya berhala, karena itu semua dibuat oleh tangan manusia, semuanya benda mati, kejijikan bagi Allah, karena itu semua adalah berhala. Saudara-saudariku, Allah mengenyangkan kita dengan firman-Nya, tetapi umat Katolik istimewanya tidak pernah merasakannya. Dan bertemu ke rumah persundalan, kita selalu mengatakan kita menyembah Allah, kita memuliakan Allah. Tapi tahukah umat Katolik, selain daripada ibadah-ibadah yang lain, kita juga mengadakan pertemuan-pertemuan seperti doa roseli, doa kerahiman. Itulah pertemuan-pertemuan ataupun ke rumah persundalan, karena kita menduakan Allah. Di dalam patung-patung itu ataupun doa-doa yang diberikan kepada kita yang bukan berasal daripada Allah Bapa sendiri, yang bukan diajar oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu mengikut petunjuk diwa-diwa, petunjuk kuasa kegelapan menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudariku yang saya kasihi, ada yang bertanya, kenapa 99% umat Katolik tidak selamat? Kenapa? Karena 99% umat Katolik yang tidak mendapat penyelamatan karena mereka semuanya keras hati, keras kepala. Sudah bertagar, mau digosok dulu, baru menjadi kilat semula. Dan 99% ini sudah terikat, sudah terperangkap, terkurung, terpenjara di dalam berhala-berhala yang berada di hadapan saudara-saudari ketika berdoa di rumah maupun di gereja. Anda semua sudah masuk di dalam rangkaian doa roseli Anda itu. Dan Anda semua umat Katolik, tidak kira siapapun mereka itu, jika Anda tidak mau memecahkan patung-patung itu, memutuskan roseli Anda, membuang semua doa-doa Sancti Sancto Anda tidak pernah dapat merasakan kebahagiaan dan tidak pernah dapat merasakan kerendahan hati di hadapan Allah. Karena Anda semua sudah terikat dan tidak pernah mengenal tentang kerendahan hati, tidak pernah melihat pentobatan yang sungguh-sungguh, dan tidak pernah merasa menyesal berdoa di hadapan berhala-berhala. Saudara-saudariku yang saya kasihi, masa dunia hanya tinggal 3 detik dan kebanyakannya
semua pembicara Tuhan yang Tuhan gunakan, banyak yang sudah beristirahat. Tetapi saudara-saudariku Katolik, masa yang tinggal sedikit ini, ambillah peluang bertobat, berhenti berdoa di hadapan berhala-berhala. Carilah Tuhan Yesus Kristus dari hati Anda sendiri. Berdoa-doa Bapa kami, bertobat sungguh-sungguh, rendahkan hati dan diri Anda, menyesali dosa-dosa kita, dan jangan sekali-kali mengulangi dosa-dosa lalu kita. Saudara-saudariku yang saya kasihi, saya adalah seorang manusia yang sangat-sangat berdosa juga. Dan apapun jenis dosa di dunia ini, mungkin hampir separuh pernah saya lakukan. Tapi saat-saat akhir ini, saya mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dan saya tidak merindui lagi dosa lama saya. Saya mau merendahkan hati saya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Yeshua Mashiach Elohim, Isa anak Maryam. Saudara-saudariku, ada yang bertanya, di manakah 1%? Hanya 1% umat Katolik yang selamat saat ini. Karena hanya 1% ini yang menyadari akan kesalahan menyembah berhala itu, dan berbalik kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertobat, menyesali, dengan merendahkan hati serendah-rendahnya, dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa lalu. Saudara-saudariku, bagi umat-umat Katolik yang sudah bertobat sungguh-sungguh, marilah kita bertobat sungguh-sungguh sehingga akhirnya kita datang kepada Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap kekuatan hati dan pikiran kita. Saudara-saudariku yang saya kasihi, terserahlah kepada Anda untuk menerima atau tidak apa yang saya sudah sampaikan kepada saudara-saudariku Katolik. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus tidak akan dapat mengampuni, tidak dapat mencapai atau menjangkau kita semua istimewa umat Katolik jika kita tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta kepada Allah, pentobatan, sesalan, dan tidak mengulangi dosa lalu kita. Tuhan Bapa Yahweh pasti mengampuni kita, menyayangi kita, menarik kita apabila kita mau bertobat sungguh-sungguh. Tetapi bila kita tidak mau bertobat dan tidak mau datang kepadanya, bagaimana Allah mengampuni kita, mengasihi kita? Sudah pasti kita berada di dalam api yang kekal. Terpuji-pujilah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus memberkati
kita semua. Amin.